semuanya. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara terkait industri yaitu di Klinik Aji Waras. Sebelumnya, izin kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revina Putrananda. Nama saya Monica Claudia Octavia. Nama saya Syifa Almira Nur Fitriani. Nama saya Aska Bilkis. Nama saya Zajira. Nama saya Dianur Afifah. Baik, kita sudah bersama narasumber kita di sini. Boleh memperkenalkan diri? Baik, saya dengan Septina. Saya di Aji Waras berposisi sebagai perawat pelaksana dan di bagian manajemen. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya. Ceritain sedikit tentang awal berdirinya Klinik Aji Waras dan seperti apa perjalanan hingga berkembang sampai saat ini. Oke, Aji Waras berdiri di tahun 1999. Awal mulanya itu hanya dari farmasi atau apotik dan dokter umum. Jadi kami posisi masih di klinik Pratama saat itu, berkembang menjadi klinik utama. Berkembang menjadi utama itu ada tambahan seperti kayak dokter spesialis. Spesialisnya juga enggak cuma 1 atau 2, 3 macam. Karena klinik utama paling enggak harus ada dokter umum dan 3 dokter spesialis. Saat ini kami sudah berkembang menjadi klinik utama. Kami juga sudah dilengkapi dengan farmasi, laboratorium, dan pendukung-pendukung yang lainnya. Seperti itu. Adapun visi dan misi nih dari Klinik Aji Waras ya. Visinya yaitu kami adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang terbaik dengan berdasarkan kasih sayang. Sementara misi kami memberikan pelayanan kesehatan yang prima dengan manusia yang produktif, kreatif, didukung oleh teknologi yang tepat dan terbahagia. Oke Bu, terima kasih. Saya izin bertanya. Baik. Saya ingin bertanya seputar profil dari Klinik Aji Waras. Bisa tolong dijelaskan secara umum tentang Klinik Aji Waras itu mulai dari jenis layanan apa saja yang ditawarkan? Oke, Klinik Aji Waras bergerak di pelayanan kesehatan, di mana kami menyediakan beberapa fasilitas seperti dokter umum, dokter spesialis. Dokter spesialis kami ada dokter mata, spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, syaraf, anak, obgyn, terus ada THT, ada paru, gitu. Kami juga dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti farmasi, seperti fisioterapi, laboratorium. Gitu. Kami juga ada poligigi, di mana poligigi itu subnya ada beberapa spesialis, bedah mulut, konservatif, terus bedah dokter umum endo, seperti itu. Jadi beberapa spesialis di kami sudah tercukupi. Oke. Terus apa nih Bu kira-kira di Klinik Aji Waras yang menjadi keunggulan dari klinik itu? Keunggulan dari kami memberikan pelayanan yang mungkin membuat pasien kami menjadi nyaman. Jadi kami apa yang dibutuhkan sama pasien kami mencoba untuk memberikan sesuatu yang pasien itu membutuhkan. Untuk farmasi-farmasi kami juga kami menyediakan secara lengkap, pemeriksaan secara lengkap. Jadi kemungkinan kalau di klinik yang lain atau rumah sakit yang lain yang kalau pasien keluhkan adalah konsultasinya yang sebentar, terus penjelasannya yang kurang. Nah, di klinik kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang membuat pasien itu nyaman. Apa yang selama ini pasien mungkin kurang mengetahui, kami mencoba untuk memberikan supaya pasien itu paham seperti itu. Jadi pasien pulang itu dengan hati yang sudah tahu nih apa sakit saya harus bagaimana, kedepannya harus bagaimana. Kalau kami boleh tahu kan Klinik Aji Waras tuh lokasinya strategis gitu ya Bu, dekat transportasi umum. Nah, kami tuh penasaran apakah pemilihan lokasi ini tuh memang ditunjukkan untuk menjangkau kelompok masyarakat atau ada alasan tertentu? Betul, untuk lokasi kami berupaya untuk mencari lokasi-lokasi yang bisa mudah pelanggan kami dapatkan. Kami juga mencari lokasi yang dekat dengan rumah sakit, di mana pasien-pasien tersebut biasanya kan dirawat di rumah sakit. Setelah itu harus kontrol lagi. Nah, di rumah sakit mungkin antriannya kan terlalu lama. Nah, kami mencoba
menempatkan posisi kami di beberapa lokasi yang strategis seperti dekat dengan rumah sakit yang besar, kayak kami yang di Cilandak kan dekat dengan RSUD Marinir, dengan RSUD Pasar Minggu ya, dengan Rumah Sakit Marinir, Fatmawati, Mayapada. Kalau yang di Ciganjur ya dekat dengan Alisibroh ya, Alisibroh dengan Aulia, seperti itu. Karena kami supaya membantu pelanggan kami, pasien kami mendapatkan yang mereka keluhkan di rumah sakit tentang pelayanan yang mungkin terlalu lama atau apa, di kami bisa mencakupnya. Baik Ibu, kalau misalkan strategi pemasarannya yang lagi dijalanin atau yang udah dilakuin tuh sama Klinik Aji Waras itu apa aja sih? Strategi pelayanan kami pasti mencakup pasien-pasien yang membutuhkan tentang penjelasan tentang penyakitnya. Setelah berobat dari kami juga tidak langsung lepas begitu saja. Kami tetap bisa memantau bagaimana perkembangannya setelah berobat kami. Apakah ada kemajuan, apakah masih ada keluhan. Kami tetap memantau. Jika sudah ada kemajuan ya alhamdulillah itu yang didapat ya. Tetapi kalau memang masih ada keluhan, kami akan mereview kembali, mengkonsultasikan kembali ke dokter kami bagaimana ini masih ada keluhan. Jadi kami tetap terjaga komunikasinya dengan pasien kami. Maka itu kalau mungkin dengan rumah sakit yang lain kan tidak di follow up kembali. Di kami selalu di follow up untuk perkembangan kesehatannya. Oke. Kemampuan kerja sama tim dan komunikasi itu sepenting apa sih Bu di lingkungan Klinik Aji Waras? Sangat penting untuk tim ya, karena kami tidak mungkin bekerja tanpa tim. Kami selalu pas waktu bekerja itu selalu harus menjalin tim, baik dari tim intern maupun ekstern. Untuk tim internnya pun juga divisi per divisi itu selalu terjaga. Saat kami mulai bekerja, kami harus membaca buku laporan dari tim yang sebelumnya. Apakah ada hal-hal yang harus kami selesaikan tentang pekerjaan yang tim sebelumnya belum diselesaikan, ataukah kami harus mempunyai komunikasi dengan divisi-divisi yang lain seperti divisi ke farmasi, divisi ke laboratorium, divisi ke fisioterapi. Jadi komunikasi itu sangat penting, apalagi dalam kesehatan. Kalau kami sampai miskomunikasi itu fatal untuk pasien kami. Gitu. Nah, lanjut ke aturannya nih Bu. Gimana aturan kerja dan budaya kerja di Klinik Aji Waras? Aturan kerja di kami mungkin secara umum hampir sama lah ya dengan yang lain. Kami bekerja 8 jam setiap harinya. Setiap melakukan itu pekerjaan kami sudah mempunyai SOP, standar operasional pekerjaan. Kami tidak boleh melenceng dari itu. Bagaimana cara menangani pasien, bagaimana harus kalau ada tindakan, kami harus mempunyai SOP dalam menangani pasien. Terus kami juga harus mempunyai informed consent atau persetujuan kepada pasien. Jadi tidak serta-merta kami melakukan pekerjaan yang tidak ada di luar aturan seperti itu. Kalau untuk karyawan ya pasti mereka ada hal-hal yang harus ditaati ya untuk peraturan-peraturan di klinik kami, seperti jam kerja, sopan santun, etika dalam berbicara, berkomunikasi dengan pasien pun kami juga harus sudah ada tatanannya. Nah Ibu, kalau misalkan ada yang mau gabung nih jadi karyawan di Klinik Aji Waras, gimana prosedurnya dan berkas apa saja yang harus disiapkan? Oke, kalau ada yang mau ikut kerjasama ya menjadi karyawan, bisa dikirimkan CV. Untuk CV-nya sih standar ya, untuk ijazah, pengalaman kerja jika ada gitu. Bisa langsung datang ke klinik ataupun cabang-cabang kami yang sudah tersebar, atau bisa dikirimkan lewat email di ajiwaras@ajiwaras.com. Penutup. Oke Ibu, terima kasih atas wawancara kali ini. Semoga Klinik Aji Waras tetap maju, berkembang. Oke, terima kasih. Ini gen Z. Semoga nanti bisa menjadi penerus-penerus kami. Amin. Bisa lebih memajukan kesehatan, melayani dengan sepenuh hati. Biasanya kan gen Z
sekarang nih banyak perubahan antara gen milenial banyak, tetapi yakin memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh, menciptakan masyarakat yang sehat. Makasih Bu. Oke. Ya, wawancara kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.